materi tentang mengampuni. Nah, kalau kita mendengar kata mengampuni, itu berarti berhubungan dengan kesalahan atau dosa. Ya, jadi arti dari kata mengampuni itu sendiri adalah melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Nah, hari ini materi kita sebenarnya ringan ya, tapi dibilang ringan ya enggak, tapi dibilang berat ya enggak ya, karena kita pernah mendengar satu pernyataan seperti ini anak-anak. Mengampuni itu mudah untuk diucapkan, mengampuni mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, menurut anak-anak, pernyataan ini benar atau benar? Jadi kalau mengampuni itu mudah dikatakan, ya aku mengampuni, tetapi kadang-kali sulit untuk dilakukan. Tetapi di dalam firman Tuhan ada satu cerita, ada satu kisah tentang perjalanan Yusuf. Anak-anak masih ingat ya kisah tentang Yusuf? Bagaimana Yusuf adalah seorang yang dikasih oleh ayahnya, tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri karena saudara-saudaranya menaruh iri hati kepada Yusuf, dan saudara-saudaranya itu seringkali merencanakan untuk membuat Yusuf celaka, untuk menyakiti hati Yusuf dan lain sebagainya. Sampai satu kali saudara-saudaranya Yusuf ini memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering, kemudian mereka mengambil lagi, terus diapakan ya Yusuf ini, kemudian Yusuf dijual, sampai akhirnya Yusuf harus tinggal di satu rumah Potifar, dan di situ dia harus masuk penjara dan melakukan perjalanan seperti itu. Ya, dia disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri anak-anak. Tetapi dari kisah Yusuf ini mengingatkan kita kembali bahwa mengampuni itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Meskipun itu berat untuk dilakukan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Karena Yusuf sendiri sudah mengalami bagaimana dia disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, pada satu titik bangsa Israel mengalami kelaparan dan mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli atau mencari bahan makanan buat mereka. Nah, disitulah Yusuf tinggal. Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun pada waktu itu. Nah, pada waktu saudara-saudaranya ini datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan, disinilah Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Coba kalau Yusuf ini dia tidak mau mengampuni, nah itu kesempatan buat Yusuf bahwa dia akan balas dendam nih. Dulu saudara-saudaraku sudah menyakiti aku, sudah membuat aku celaka, sudah membuat aku seperti ini. Tetapi karena Yusuf dia memiliki hati yang mau mengampuni, sehingga pada waktu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia menangis, dia mengasihi saudara-saudaranya, dan dia melepaskan pengampunan atas saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, cerita dari Yusuf ini mengingatkan kembali ya kepada kita semuanya bahwa pada waktu kita disakiti oleh orang lain, kita dibuat celaka oleh orang lain, yang mesti kita lakukan adalah kita harus mengampuni mereka. Ya, nah, saya tidak tahu berapa banyak anak-anak yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, anak-anak diperlakukan tidak adil, anak-anak disakiti, dibuat celaka dan lain sebagainya. Tetapi marilah, bukan hal yang tidak baik yang kita ingat, tetapi kita akan melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya anak-anak, mengapa kita harus mengampuni? Ya, di dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22, di situ Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, dia mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Ya, nah, Tuhan apakah sampai 7 kali? Ya, Tuhan mengatakan tidak, mengampuni itu sampai 70 kali 7 kali, ya, 70 kali 7 kali. Nah, apa maksudnya? Nah, pernyataan ini 70 kali 7 kali ini menyatakan bahwa itu sesuatu angka yang tidak terbatas. Nah, itulah prinsip kita. Kalau kita mau mengampuni tanpa batas, ya, jangan kita berpikir biasanya nih anak-anak yang kita jumpai kalau kita menjumpai orang-orang yang menyakiti kita, yang sudah menyalahi kita, kita kan mesti ngitungnya gini ya, 1, 2, 3, wis 3 kali kok menyakiti aku, tidak ada ampun. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa mengampuni itu 70 kali 7 kali, berarti tidak terbatas, ya. Seperti
kalau kita melakukan kesalahan dalam sehari, ya mungkin kita tidak hanya sekali melakukan kesalahan, mungkin lebih dari sekali. Nah, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, maka Tuhan itu juga akan mengampuni kita. Karena itu prinsip yang pertama mengapa kita harus mengampuni. Karena yang pertama, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kita tidak pernah bersalah, ya sudah, tidak usah mengampuni. Nah, tetapi tidak seperti itu anak-anak ya. Kita manusia, kadang-kali kita tidak luput yang namanya kesalahan. Nah, dari situlah kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita ini ya, agar kita tidak memiliki dendam ya. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi? Kita dendam. Kalau kita melihat orang itu, ya teman kita, dia kan sudah menyakiti aku tidak mau ketemu dia, aku tidak mau lihat wajahnya. Nah, lama-lama kita dendam. Nah, kalau sudah dendam, lama-lama itu yang namanya akar kepahitan ya. Jadi mari kita lepaskan pengampunan supaya tidak ada dendam, anak-anak tidak dendam. Jadi masih punya banyak teman. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Yang ketiga adalah agar doa kita tidak terhalang. Mungkin selama ini anak-anak sudah berdoa sama Tuhan, kok doaku tidak dijawab ya sama Tuhan. Nah, mungkin ini salah satunya. Anak-anak belum mengampuni temanmu, belum mengampuni saudaramu, belum mengampuni siapapun yang sudah berbuat salah kepadamu. Nah, hari ini lepaskan pengampunan supaya doa-doa kita ini tidak terhalang, tetapi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, ada 3 hal yang Bu Tina sampaikan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama tadi apa? Agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian yang kedua, agar kita tidak memiliki dendam dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Supaya doa kita tidak terhalang. Nah, itu anak-anak yang Bu Tina sampaikan hari ini. Kiranya mengingatkan kepada kita kembali, mari anak-anak, kita akan melepaskan pengampunan ya. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, tetapi mengampuni ya. Aku mau mengampuni, aku mau mengampuni ya. Statement atau pernyataan yang mengatakan mengampuni itu mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan, boleh. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita akan memiliki kemudahan dalam melepaskan pengampunan. Nah, seperti biasanya anak, sebelum Bu Tina menyelesaikan materi pada hari ini, anak-anak ada tugas dari Bu Tina. Nah, tugasnya adalah mudah sekali. Anak-anak tolong tuliskan bagaimana anak-anak melepaskan pengampunan ya, atau mungkin peristiwa-peristiwa apa yang sudah kalian alami. Misalkan aku pernah dijelek-jelekin temanku, aku sering dinyek gitu ya, diejek sama temanku, tapi aku tetap mengasihi, aku tetap mengampuni dia. Jadi ceritanya singkat aja ya anak-anak, ya ditulis, kemudian difoto, dikirimkan kepada mentornya masing-masing. Demikian anak-anak yang dapat Bu Tina sampaikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.